Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kita udah tahu semua bahwa kali ini mobil pickup atau mobil double cabin yang umumnya pada zaman dahulu dikenal sebagai mobil barang, saat ini mobil ini menjadi salah satu mobil yang diminati. Yang pertama untuk sekedar hobi, yang kedua untuk sekedar koleksi, dan yang ketiga bahkan digunakan untuk daily use. Nah, hal inilah yang menjadikan mobil-mobil double cabin sekarang seperti si New Mitsubishi Triton yang sebelumnya udah kita pernah review. So, untuk kalian yang penasaran dengan mobil Triton, silahkan dinonton video upload kita sebelumnya. Dan termasuk dengan mobil yang akan kita ulas kali ini. Nah, mobil ini itu hadir dengan penampilan yang luar biasa untuk sisi eksterior. Kalau zaman dahulu atau sebelumnya atau edisi sebelumnya, mobil ini dikenal dengan mobil yang bermuka ekstrim ya, yang garang dari depan. Tapi kali ini hadir dengan penampilan yang lebih fresh, lebih modern, lebih futuristis, dan lebih mewah kelihatannya. Nah, seperti apa unitnya? Ikuti terus videonya sampai habis karena kita akan membahas si New Isuzu D-Max tahun 2021. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, mobil double cabin itu tidak hanya sebagai mobil barang. Sekalipun pada aktualnya, mobil ini bisa dipakai untuk ngangkut barang, bahkan memuat barang dengan tonase atau dengan bobot yang cukup berat. Seperti yang saya gunakan sekarang ini masih bisa memuat barang dengan bobot seberat 1 ton, dan biasanya memang double cabin itu maksimalnya dipergunakan untuk memuat barang seberat 1 ton. Lebih daripada itu sebenarnya sudah kelewatan ya, atau sudah overweight. Nah, Isuzu D-Max kali ini yang akan kita ulas adalah mobil yang hadir dengan penampilan yang lebih baru, lebih fresh, lebih modern, dan lebih gagah pastinya. Sehingga mobil ini tentu akan menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta double cabin atau pecinta mobil 4x4 di Indonesia. Hal yang menarik adalah bahwa selain daripada tampilan eksteriornya yang jadi lebih gagah, utamanya pada bagian depannya, kalau kita lihat mobil ini dari depan kelihatan garangnya, tapi masih ada ciri khas atau identitas khas daripada si Isuzu D-Max sebelumnya, dimana pada Isuzu D-Max ini pada bagian grillnya itu masih kurang lebih mirip-mirip garis desainnya dengan si Isuzu D-Max yang udah pernah diproduksi sebelumnya. Lalu kemudian untuk bentuk lampunya itu masih kurang lebih sama dengan yang diproduksi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari depan, penampilan mobil ini menjadi lebih dewasa seperti yang saya sebutkan pada opening tadi, dan lebih modern kelihatannya. Apalagi dengan disematkan lampu DRL atau daytime running light yang menjadikan mobil ini akan kelihatan gagah pada saat siang, apalagi pada saat senja atau malam hari ketika DRL-nya itu dihidupkan. Nah, itu dari depan. Terus kalau kita lihat dari samping untuk bagian eksterior, mobil ini juga menjadi lebih gagah menurut saya karena kenapa disematkan over fender yang bentuknya agak melingkar. Saya kok nggak tahu ya, tapi ini subjektif. Lebih senang melihat mobil-mobil yang menggunakan over fender dengan bentuk yang agak melengkung, jadi nggak ngotak. Itu kelihatan lebih cool aja kelihatannya kalau menurut saya. Tapi ini balik lagi subjektif. Saya yakin masing-masing kita punya pandangan berbeda tentang itu. Nah, dari sisi samping mobil ini juga kelihatan gagah dengan tampilan yang masih ada aura-aura Isuzu D-Max sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ini jadi lebih keren dan lebih maco pastinya, apalagi dengan tambahan roof rail ya yang ada di atasnya, lalu kemudian footstep yang mewah yang ada di bawahnya menjadikan mobil ini kelihatan modern, mewah, dan kelihatan keren pula pastinya. Nah, itu yang dari sisi samping, kiri dan kanannya sama kurang lebih. Lalu kemudian untuk dari sisi belakang kalau kita lihat mobil ini juga kelihatan kerennya, karena kenapa? Kalau kita lihat garis lekukan pada bagian tutupan baknya itu dia nggak dibuat flat seperti itu aja, tapi dia dibuat dengan kontur yang mewah pula, dengan kontur yang menunjukkan ciri khas mobil-mobil tangguh atau mobil-mobil petualang pada umumnya. Lalu kemudian untuk dari sisi dalamnya, interiornya, ini yang menurut saya paling menarik dan akan menjadi pilihan yang ya tentu akan mempengaruhi pasar mobil-mobil double cabin yang lainnya. Karena kenapa? Dari sisi interior, mobil ini disematkan desain interior yang mewah
yang nyaman, yang menunjukkan bahwa mobil ini akan sangat fun to drive atau akan sangat nyaman untuk dikemudikan. Kenapa bisa? Kalau kita lihat joknya yang menggunakan perforated seperti itu menjadi lebih enak pastinya untuk kita duduk di situ berlama-lama sambil bawa mobil atau jadi penumpang. Tapi kalau kita bicara sebagai seorang driver, akan sangat nyaman pastinya untuk mengemudikan mobil ini. Selain daripada joknya yang menggunakan perforated seperti itu, dia juga dibuat lebih lebar sehingga tapakan untuk sisi punggung kita tentu sandarannya akan lebih asik pula. Pengaturan seatnya juga sudah elektrik, bisa untuk 8 arah kelihatannya. Tapi satu hal yang mesti kita informasikan adalah bahwa mobil ini belum ada di Indonesia. Untuk selain joknya, steeringnya juga bisa diatur untuk tilt dan teleskopik, so akan sangat memudahkan kita untuk mengatur posisi mengemudi sesuai dengan yang kita inginkan. Selain tilt dan teleskopik pada bagian steeringnya, joknya seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa diatur untuk beberapa posisi, sehingga ya kita benar-benar bisa mengatur posisi mengemudi seperti yang kita mau. Nah, selanjutnya selain itu pada bagian head unitnya, kalau kita lihat head unitnya menggunakan head unit 8 inci dan itu Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi itu bisa dikoneksikan dengan smartphone kita, so kita bisa memutar musik-musik andalan kita pada saat kita berada di perjalanan jauh maupun di dalam kota. Selain itu, pada bagian head unitnya yang modern itu juga itu kita bisa mengakses beberapa fitur. Selain itu, pada bagian dashboardnya kelihatan lebih modern dan kelihatan lebih mewah seperti mobil-mobil yang ada saat ini. Kalau kita lihat dari sisi dashboardnya, apalagi konsol tengahnya ke bawah, selain daripada head unitnya, lalu kemudian kisi-kisi AC, pengaturan AC-nya pun dia udah dual sound dan dual climate, kalau nggak salah bisa diatur untuk masing-masing penumpang kiri dan driver yang ada di sebelah kanan dan penumpang yang ada di sebelah kiri. Dan itu sudah AC-nya sudah digital, jadi lebih modern dan pasti lebih mewah. Nah, untuk sisi belakang ada beberapa pengaturan konfigurasi pada bagian jok belakangnya, sehingga tidak cuma buat orang, jadi dudukan di bawah joknya itu bisa buat naruh barang malah, sehingga akomodasi untuk mobil ini sebenarnya cukup banyak ya, dan cukup praktis juga untuk menyimpan beberapa barang, mulai dari cup holder, door pocket, dan cup holdernya itu bukan cuma di konsol tengah, di bagian pintunya juga ada, lalu kemudian di bagian dashboard yang di bawah kisi-kisi AC kiri dan kanannya juga ada, sehingga kita bisa kalau misalkan kita mau minuman yang dingin tinggal ditaruh di situ, AC akan mendinginkan si minumannya. Jadi itu adalah beberapa yang ada di mobil ini. Selain itu, hal yang ditonjolkan pada mobil ini pula adalah dari sisi fiturnya, di mana fitur safety-nya itu menurut saya sangat lengkap, dan menurut saya yang paling menarik adalah adanya cruise control yang dia bisa stop and go juga. Jadi kita bisa benar-benar untuk menggunakan cruise controlnya pada saat berada di dalam kota dalam keadaan macet. Nggak perlu nginjek gas, nggak perlu nginjek rem, dan ya cruise controlnya itu nggak berhenti atau nggak off pada saat mobilnya stop, lalu kemudian tinggal jalan lagi mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya. Ini fitur cerdas yang akan membuat mobil ini nyaman untuk digunakan di jalan dalam kota. Selain itu ada semacam RCTA ya, atau Rear Cross Traffic Alert, itu disematkan juga. Lalu kemudian ada 8 airbags juga, sehingga kita akan tentu lebih aman pada saat terjadi benturan. Lalu kemudian ada blind spot warningnya dan seterusnya. Lalu kemudian ada kamera depan malah, atau sensor bagian depan untuk ketika misalkan ada mobil di bagian depan itu melakukan pengereman, lalu kemudian mobil yang kita kendarai atau D-Max yang kita kendarai nggak melakukan pengereman, maka mobil akan mengintervensi rem untuk menghindari terjadi benturan dengan mobil yang ada di depan atau mobil yang berhenti yang ada di depannya. Bahkan pada saat kita misalkan di jalan utama nih mau masuk gang, belok kanan, ternyata ada mobil kencang dari depan, lalu kemudian kita nggak nyadar, maka untuk menghindari benturan, sekali lagi mobil ini akan mengintervensi rem lalu kemudian menghentikan mobilnya sehingga tidak terjadi benturan. Selain itu, di perjalanan jauh, misalkan kita kan biasanya ada marka jalan tuh, garis jalan, mobil ini juga memberikan sinyal atau alarm pada saat mobil yang kita kemudikan itu keluar dari jalur, sehingga mobil membaca atau menganalisa bahwa si drivernya ini lagi ngantuk, sehingga ketika misalkan mobil kita keluar jalur atau cara mengemudi kita kurang aman, maka mobil ini akan memberikan
semacam warning atau peringatan untuk kita lebih fresh lagi kalau misalkan dibutuhkan lebih baik istirahat di pinggir jalan. Jadi itu adalah beberapa fitur yang smart menurut saya yang disematkan pada mobil ini, dan bukan cuman itu, ada banyak lagi, termasuk ada kamera belakang, lalu kemudian ada sensor-sensor pada saat mobil ini parking pula. Jadi ada banyak lagi fitur yang disematkan pada mobil ini. Semoga nanti pada saat mobil ini masuk ke Indonesia pun tetap dengan fitur dan keunggulan-keunggulan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk mesin yang digunakan, yang pernah kita baca sebenarnya ada beberapa varian mesin. Ada yang 3000 cc kalau nggak salah, ada yang 2000, dengan ada yang 2400 cc. Untuk yang 3000 cc kemungkinan itu menjadi varian paling mewahnya, dan mudah-mudahan masuk di Indonesia juga. Itu tenaganya sekitar 188 PS dan torsinya sekitar 450 kalau nggak salah, atau 480 Nm. Tenaganya 188 PS kurang lebih kayak gitu. Nah, itu adalah mobil dengan tenaga yang cukup maksimal, sehingga pastinya akan sangat nyaman untuk menggeber mobil ini dengan kecepatan yang cukup tinggi atau kecepatan yang sesuai dengan yang kita inginkan, apalagi ditambah dengan fitur safety yang ada pada mobil ini pula. Nah, untuk informasi yang lainnya, mudah-mudahan mobilnya akan segera masuk, dan nantinya kita bakal benar-benar ketemu dengan unitnya untuk mereview unitnya secara langsung, agar kita tahu segimana sih mobil ini pada saat masuk Indonesia. Karena ya seperti yang kita tahu pula, biasanya mobil-mobil dengan fasilitas yang cukup megah dan mewah seperti itu ketika masuk di Indonesia udah ada banyak sekali fitur-fitur atau hal-hal yang dipangkas, sehingga ya kita di Indonesia nggak dapat fitur-fitur tersebut. Semoga nantinya yang masuk ke Indonesia nggak seperti itu, dan kita dapatkan sesuai dengan yang ada di luaran sana. Nah, itu yang bisa kita update kali ini informasinya. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang membutuhkan informasi otomotif, jangan lupa untuk subscribe dengan tekan tombol like yang ada di bawah. Sertakan sesuatu di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian tambahkan, tanyakan, atau ada informasi yang ingin kalian sampaikan ke kita. Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, hari Selasa tuh edisi yang semoga kita konsisten untuk mereview rumor-rumor mobil yang akan masuk ke Indonesia, atau rumor-rumor mobil keren-keren yang ada di luar yang sebelumnya udah pernah ada di Indonesia. Kayak mobil yang pernah kita review sebelumnya, itu si Mitsubishi Outlander, bukan Outlander PHEV, tapi Outlander, bukan juga Outlander Sport. Dan semoga itu juga menjadi the next generation of Outlander Sport, dan benar-benar masuk di Indonesia dengan fitur yang sama dan harga yang tidak jauh berbeda. Nah, untuk si Isuzu D-Max ini pun masuk Indonesia. Kalau kita lihat fiturnya, itu saya yakin harganya akan bersaing dengan Mitsubishi Triton Ultimate, New Triton Ultimate, varian paling mewah daripada si Mitsubishi Triton, dan termasuk varian paling mewah daripada si Toyota Hilux. Nah, itu sekali lagi update kita kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan kita akan ketemu pada referensi atau ulasan otomotif menarik berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah yang saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.